Jadi kita nyari topik dulu atau nyari masalah dulu? Wah, ini Sekarang ya. pertanyaan Ini berat ini. Jadi Prof sendiri mau ngapain? Saya balikin lagi. Ayo, Prof ada mimpi apa, Iya. Prof? Saya mau begini gitu. Iya dong, Prof sendiri gimana? Gini, Ah. kita berkembang ya ketika saya tuh tagline saya kan kita punya mimpi ya kan. Oke. Kita kalau bisa jadi inspirasi. Yang Oke. ketiga emang berkontribusi bagi Oke, negeri ya. oke. Tapi kontribusi bagi negeri itu kan bisa lewat manapun. Iya, iya, iya. Kalau ya negeri ini memanggil, Oke. gitu kan, ini kan harus berdiri di atas kepentingan pribadi, golongan maupun institusi kan. Nah itu, gitu. Tapi tentu kita lihat bagaimana ya. Wow, hari ini luar biasa. Prof yang satu ini ya, saya selalu bahagia ketemu dengan profesor, dokter, orang-orang pintar yang ada di BINUS itu sendiri ya. Tidak kaku, saya pikir kaku gitu Prof itu. Ternyata banyak hal di luar dari itu yang bisa diceritakan dan berceritanya pun tidak seperti halnya kita menggambarkan seorang Prof yang sangat serius ya. Hari ini juga Prof yang juga digandrungin anak muda. Wah. Siapa dia? Prof Tirta. Saya selalu manggilnya. Apa kabar Prof? Baik, alhamdulillah Mas Haris. Gimana nih kabar nih? Baik sekali. Gue ini kelihatan fit terus. Ini Oh, setiap hari harus olahraga dong. nih. Berapa kilo jalan nih setiap hari biasanya? Atau dari rumah ke kantor jalan kaki? atau naik Enggak sepeda, dong. Enggak. Biasa keseharian? Ya kita apa ini ketika aja liburan? seringkali weekend jalan ya kan, atau di rumah di treadmill itu ya kan, 30 menit 1 jam sebelum berangkat kantor. Oh, itu itu lah. rahasianya ya. Ya. Soalnya terlihat Prof tapi kok nggak kelihatan Prof? Waduh. Menarik loh. Saya pengen loh seperti Prof. Dan saya selalu mengikuti perjalanan Prof. Oh, Beliau kenapa? juga YouTuber loh. Waduh. Artinya aktif di dalam dunia keilmuannya beliau gitu. Ya. Apa sih yang Prof lakukan di dalam Ya. keseharian kaitannya dengan memberikan konten-konten menarik di Ya. YouTube-nya Prof segala macam. Ya, saya melihat ya bahwa ada kebutuhan ya mahasiswa gitu untuk menulis tugas akhir ya, skripsi, ya, ada yang tesis, bahkan ada yang disertasi tuh. Pada kontak juga. Saya pikir ini konten yang evergreen gitu ya, yang dibutuhkan oleh semua orang. Yeah. Pasti ada yang bikin skripsi, ada yang bikin tesis, ada yang bikin disertasi gitu. Walaupun dia datang dan pergi ya setelah dia selesai skripsinya, terima kasih Prof, saya dibimbing ini ya, Prof pembimbing saya virtual gitu ya. Berarti ada demand-nya gitu. Ada di Mas mana Haris, ya? iya. Memang melihat Prof sejauh ini seperti apa sih Prof ya? Memang bahwa pasti kan ada demand ya. Yeah. Prof juga melihat bahwa membuat konten-konten yang Prof lakukan di YouTube itu juga ternyata ada gap atau ada apa namanya ya kesulitan gitu ya. Iya. Bahwa kok kenapa ini gitu ya? Yeah. Apalagi kemarin pandemi ya Prof ya. Ya. Mungkin Prof kayaknya lebih Wah, aktif nih pas betul. pandemi ya. Itu sebenarnya opportunity-nya yang Opportunity luar ya, biasa Prof. ya. Apa sih yang Ya, akhirnya? saya ngelihatnya gini, kita nih ya teman-teman ya para dosen di perguruan tinggi itu kan banyak memiliki kompetensi keilmuan ya, pengalaman juga gitu. Nah ini saat pandemi itu sebenarnya saatnya kita juga berbagi karena dengan kita dipaksa untuk mengajar secara online ya, dipaksa dalam tanda kutip, kalau BINUS mah udah biasa kan. Nah itu membuat kita juga punya kondisi kepepet ya, harus bicara depan publik, baik itu di depan kamera atau kemudian juga direkam dan lain sebagainya gitu. Nah saya melihat di situ sebenarnya gap yang terjadi itu satu sisi dosen itu punya keilmuan ya, gitu ya, punya kompetensinya, tapi mungkin komunikasi untuk menyampaikan ketika tidak ada audiens di sana. Audiensnya itu maya begitu ya. Kan kita tidak bisa bereaksi ya. Kan sekarang kita onsite begini, ngelihat saya ngomong, mungkin Mas Haris juga bereaksi, kita semakin semangat gitu ya. Nah ketika lihat layar-layar saja kayaknya kok nggak ada reaksi. Yang saya omongin ini menarik nggak, bener apa nggak gitu. Nah, itu jadi kayaknya ada gap di situ dan mungkin nggak terbiasa untuk orang-orang itu. Ini apa namanya? Ya kalau dilihat dari beberapa konten yang juga sangat sering sekali ya. Masih ada waktu, Prof. Itu yang penting itu ya, butuh konsistensi. Iya lah, konsistensi itu yang paling berat. Nah, tapi ini menarik ya. Kalau sebelum waktu pandemi sih kita tetap usahakan kan sebagian besar kita masih di rumah ya. Kita work from home, jadi kita sisipkan 1-2 jam. Nah, sekarang ini kita sudah mulai masuk ya kan, bahkan kalau di BINUS kita udah full ya kan. Nah,
itu saya sempatkan 30 menit 1 jam setelah pulang kantor. Oh. Jadi saya selalu bilang ke keluarga, saya mau kerja YouTube dulu gitu. Habis makan malam kerja YouTube gitu. Kalau nggak ada rapat ya. Nah, kita memang harus paksain itu. Sama weekend. Kalau di weekend kita usahakan kalau nggak ada kegiatan lain 2-3 jam kita bikin konten 3-4 konten untuk 1 minggu. Nah itu. Ini yang ngerjain sendiri atau ada tim? Masih sendiri sekarang. Sendiri. Ya, lagi cari nanti kalau Mas Haris ada tim ya. Halo semuanya bisa bantuin saya gitu ya. Boleh ya, boleh jadi tim. Boleh, ya. Biasa. Menarik ya, udah profesor, pekerjaan juga luar biasa nih dunia riset yang sekarang juga dikembangkan di BINUS ini juga menjadi salah satu faktor penentu peringkat dunia juga dengan QS ranking gitu ya. Keluarga. Ya, pasti. Lalu banyak diundang juga pembicara-pembicaranya. Ini kapan mainnya, Prof? Kapan healingnya? Anak bola bilang kata kapan healingnya nih. Dan kelihatan nggak terlihat stres loh. Iya. Ini gimana nih? Kita I love stress. Ya kita selalu happy gitu ya. Itu sebenarnya satu yang mungkin kita tanpa sadar ya. Kita pikir bahwa pekerjaan pasti ada stresnya juga gitu ya. Nah tapi karena ada YouTube ini salah satu kita merilis stres. Gitu ketemu ya? temen ya. Benar, itu kadang kan weekend ya ngopi-ngopi ya kan. Atau kadang-kadang main musik atau kita rilis stres lah gitu ya. Ini nanti kita lihat jago nyanyi, jago main alat musik, nanti kita dengerin ya. Itu juga mungkin salah satu faktor beliau bahwa bagaimana healing ya untuk bisa kan healing nggak harus mahal gitu kan. Kalau ada kesempatan kita biasa. Nah, sebenarnya apa sih Prof yang Prof lakukan sekarang ini ya sebagai salah satunya yang kita ketahui bahwa Prof sebagai wakil rektor di bidang riset gitu. Sebenarnya apa sih yang Prof lakukan keseharian? Utamanya tentu kalau ini di area riset dan transfer teknologi ya, kita mendorong para faculty member ya, para dosen-dosen untuk melakukan penelitian. Karena dengan ada penelitian yang bagus, dia bisa publikasi. Nah, publikasinya bagus, nah nanti tahap berikutnya. Jadi kita budaya publikasi sudah ada, budaya riset sudah bagus, kita ke arah peningkatan kualitasnya. Gitu ya. Jadi quantity kemudian melahirkan quality. Nah, kemudian juga arahnya sekarang nih BINUS dan kita semua di BINUS adalah hilirisasi. Bagaimana hasil-hasil riset itu kita komersialisasikan, bisa diserap oleh masyarakat dan juga dibutuhkan oleh industri. Yang kerjasama antara kita dan industri itu yang penting, yang sekarang lagi gencar-gencarnya BINUS kerjakan. Berarti riset yang berdampak ya? Betul. Arahnya udah ke sana. Iya, riset yang berdampak. Gimana itu yang dimaksud itu? Betul. Artinya gini, bagaimana kita nggak cuma riset untuk riset kan? Seringkali peneliti itu, wah ini saya maunya riset ini, saya passionnya di sini, tapi belum tahu apakah riset ini bermanfaat nggak buat masyarakat. Betul, nah tentu kita harus melihat sebenarnya bidang kita tentu ya kan, tetapi kita juga lihat dong masalah di masyarakat apa, bisa nggak dari bidang kita ini memecahkan masalah di masyarakat. Jangan-jangan masyarakat hanya butuh sedikit ilmu kita, ya teknologi yang kita kuasai, kita bikin inovasi, ya itu bisa dilakukan oleh kita manfaatkan oleh masyarakat dan nanti diproduksi oleh industri. Nah itu sebenarnya yang kita cari dan itu formulanya memang susah-susah gampang ya. Nah itu yang kita bisa dorong sebenarnya. Jadi kita nyari topik dulu atau nyari masalah dulu? Wah ini pertanyaan berat ini. Ya jadi kombinasi. Kalau kita bilang misalnya begini ya. Tentu kalau kita lihat agar bermanfaat buat masyarakat, tentu kita lihat problem dulu. Apa ini masyarakat? Nah ketika problem itu ada di masyarakat, kita kan kembali ke kita ya. Ini bidang kita nggak? Kalau kita misalnya, saya nggak mampu, tapi saya punya temen nih, sama-sama BINUSian, sama dosen yang lain, dia bidangnya itu. Atau kita perlu kolaborasi gitu ya. Kita bikin satu produknya atau servisnya. Nah itu BINUS lakukan itu banyak sekali gitu ya. Nah UMKM misalnya, digital UMKM atau digitalisasi untuk produk-produk di sekolah gitu ya. Banyak sekali kita tawarkan karena itu dan core kompetensi kita ya, ICT dan innovation. Tadi saya tertarik dengan digital UMKM tuh. Maksudnya gimana tuh? Nah ini sebenarnya bagian dari tim riset saya juga ya kan. Jadi kita melihat bahwa satu sisi kita punya banyak UMKM, ya kan. Satu sisi di luar sana digitalisasi makin banyak gitu, bahwa ya digital ekonomi makin banyak. Tapi bagi UMKM, kayaknya digital ekonomi itu apa itu gapnya jauh banget, gitu ya. Yang paling simpel kan akhirnya kita jualan di marketplace gitu ya. Nah tapi kan nggak semua UMKM ngerti. Dan kita di sini bicara UMKM-nya lebih kepada yang mikro ya. Kalau yang mungkin udah menengah, yang udah omsetnya miliaran, dia bisa punya resources. Tapi di sekitar kita, justru dengan digital UMKM itu adalah mengidentifikasi
UMKM ini udah ngerti belum sih? Yang mikro-mikro ini udah ngerti belum? Apa Oke. yang dia katakan digital? Gitu ya. Dari sisi kita lihat dari sisi produksinya, Oke. apakah udah dilakukan secara digital juga atau Oke. masih manual, Oke. marketingnya gimana, termasuk ada digital marketingnya juga Iya, gitu. iya, Nah, iya. kita coba kombinasi itu. Nah, di situ juga ada pelatihannya nanti Oke. kita Itu kumpulkan. berapa keilmuan tuh yang? Nah, iya. Ada manajemen, bener, ada manajemen, ada finance, ada kewirausahaan, Iya. ada yang sistem informasi dan computer science kita, ada. Dan itu juga melibatkan beberapa kampus. Oh, Iya, oke, saya oke. BINUS, UI, ada UNJ gitu. Riset kolaborasi ya Betul, untuk itu riset. ya. Tapi memang udah saatnya mungkin sekarang riset-riset itu yang harusnya seperti itu ya, ada kolaborasi riset betul. yang melihat bahwa impactful-nya itu yang harus terasa ya. Ya. Percuma riset kalau hanya sekedar paper aja tapi tidak memberikan dampak ya. Betul Ini sekali. gimana ya bisa mengarah ke ideal nanti akan seperti itu sejauh ini? Ya, memang biasanya kan ini kita cari keseimbangannya ya. Ada yang memang diukurnya dari H-index ya. Berapa citasi dari artikel kita gitu ya. Mungkin untuk di dunia akademik itu jadi luar biasa ya. Wah, H-indexnya 10, 15, keren gitu ya. Nah, tetapi ada tuntutan juga kan. Di barat pun, artinya di Eropa, di Amerika juga sudah mulai bergeser. Nggak hanya buat science for science ya. Tapi kita juga mikir bagaimana kemanfaatan tadi. Nah, contoh lah sekarang mungkin banyak bicara soal baterai listrik. Ya kan? Ada kebutuhan ke sana. Industrinya udah industri hijau. Ya, green investment, inclusive investment semuanya. Bagaimana yang tidak mudah bikin baterai listrik, itu kan berarti kan science for science tuh. Nah, tapi kemudian ada ketemu orang engineering, orang computer science misalnya, ketemu orang bisnis kan. Gimana ini jadikan juga bisnis. Sekarang masalahnya baterai listrik masih mahal. Ya kalau kita dengar satu komponen untuk mobil atau untuk motor itu 40%-nya masih untuk baterai listriknya. Nah, kalau kita bisa berinovasi, bisa nanti juga mobil listriknya itu bisa terbeli oleh masyarakat at affordable price, kan itu kan harus diturunkan harganya. Nah, riset-riset itu bisa nggak yang lebih murah bikinnya? Itu aja contoh yang simpel. Iya, benar-benar. Termasuk juga yang beberapa pembangunan bangun desa ya. Ya, betul. Itu juga nggak hanya sekedar bahwa di situ hanya ada satu keilmuan yang membantu untuk bangun desa. Ya. Ini keren tuh, bangun desa keren ya, karena kita ada kumpulan mahasiswa, dosen, berbagai disiplin ilmu ya kan, kita terapkan di sana. Misalnya kan yang terakhir kemarin misalnya desa wisata ya, teman-teman dari hotel manajemen, dari pariwisata, di situ mengajarkan ke mereka, ya kan, wah bagaimana kalau ada cottage, ada resort ya, atau ya hospitality yang simple-simple gitu kan. Nah itu kan buat mereka sesuatu sekali gitu buat masyarakat kan. Nah kayak gitu tuh. Ditambahkan nanti kalau teman-teman komputer mungkin, gimana wifi-nya biar bagus. Karena kebanyakan kan di remote area ya, susah. Ini handphone nggak ada sinyal. Betul. Iya kan, ya sepengetahuan saya ya mungkin dangkal ya Prof. Ya terkadang datang ke satu daerah tertentu hanya meriset tentang salah satu aja gitu ya. Tapi sebenarnya itu belum menjadi solusi buat area itu atau yang kita riset itu gitu. Justru hanya sekedar seolah-olah come and go gitu ya hit and run merasa bahwa si objek penelitian itu merasa dalam tanda kutip hanya sebagai objek penelitian aja, tapi setelah itu nggak kembali lagi gitu ya. Nah udah nggak ke situ ya tren. Nah udah meningkat lagi kan, itu kan berarti dia objek aja ya. Nah sekarang kan bagaimana tumbuh berkembang bersama dengan masyarakat. Itu yang menurut kita lebih penting. Jadi impactful ya. Ya fostering empoweringnya BINUS lah. Kira-kira gitu juga. Menarik ke situ Iya. Ya, jadi mereka memang pasti ya ada, karena mereka itu punya masalahnya yang kita pecahkan, kan kita bantu. Nah, kita juga membantu itu, kita juga seneng ya kan. Kita bisa menerapkan ilmu kita, tapi mereka juga meningkat kesejahteraannya. Mereka juga happy, well-beingnya meningkat, itu tujuan kita kan. Ya kalau bicara tentang tadi ya riset, pasti kan ada tujuan akademik, ada tujuan institusi, bicara tentang rekognisi, kualitas, juga bicara tentang dampak ya. Ya kalau kita lihat bahwa semangatnya BINUS dengan fostering empowering itu ya, dari perspektif fostering, ya kita mengharapkan bahwa pendidikan kita berkualitas dengan adanya riset-riset, adanya ya hasil akhirnya kan belajar kan salah satunya adalah bagaimana pengembangan riset. Riset itu nggak hanya sekedar juga bahwa untuk sekedar paper, tapi juga memberikan dampak gitu ya. Nah, gimana Prof
menurut Prof sendiri ya, bahwa semangat itu sangat sulit Ya. selama ini berjalan gitu ya. Atau enggak, saya tarik ke atas dulu deh. Oke. Apakah sepengetahuan Prof ya gitu ya, Hmm. bicara dengan teman-teman perguruan tinggi lain gitu ya. Ini ya gimana ya supaya Iya, terasa dan ya tentang keindonesiaan, kenusantaraan, bahwa memang kita butuh banyak orang untuk bisa ya tadi bangkit Iya. ataupun juga bisa ya sesuai dengan tagline 77 tahun BINUS Betul. Indonesia gitu ya. Iya. Nah, itu kan menjadi sesuatu yang menarik. Salah satunya adalah pengembangan riset itu sendiri yang memberikan dampak gitu ya. Gimana Prof untuk Ya, tentu di sini memang kalau saya boleh tarik juga ya, itu mungkin lebih dalam lagi adalah soal tugas mulia dosen sebenarnya. Ya kan? Kalau kita hanya melihat dosen itu sebagai pencapaian pribadi untuk menjadi profesor setelah itu selesai gitu ya. Nah, itu sebenarnya salah ya kan. Selfish banget ya, egois banget gitu sebagai profesor atau sebagai dosen. Kita sudah punya privilege ya. Biasanya dosen udah sampai doktor minimal itu ya. Kalau belum sampai profesor mungkin tinggal tunggu waktunya gitu ya. Nah, ketika makin tinggi ilmu kita, ya tentu kita satu bersyukur, kita harus aware ya. Termasuk dari sedikit orang yang dapat pendidikan doktor gitu, apalagi profesor. Ya, nah setelah itu ya harus diberikan kembali ke masyarakat gitu. Toh kita juga bagian dari masyarakat gitu. Bukan terus tercerabut ini profesor, ini masyarakat, enggak. Kita bagian dari masyarakat kan. Nah, jadi kalau kita menyadari ya tugas mulia kita sebagai dosen itu juga mencerahkan mereka, ya sharing sama mereka, mestinya nggak perlu ada gap gitu. Nah, jadi kalau tugas-tugas tadi mengajar, meneliti, publikasi itu bagian dari profesi kita, ya. Tapi kalau kita melihat di sekitar kita ada masalah, kita juga kita tertarik ya, harus tergerak gitu kan. Nah, itu kenapa macet? Misalnya gitu ya. Wah, mungkin orang yang engineering atau ini computer science bisa nggak? Saya beresin deh lampu merah itu, misalnya gitu kan ya. Ini contoh, banjir gitu ya. Sama ada banjir, gimana nih selokan-selokannya misalnya ya. Nah, itu beberapa contoh. Nah, kalau kita punya rasa curiosity, rasa kita punya social awareness lah gitu, kepada masyarakat. Kita nggak selfish tadi ya. Nah, dari situ kita bisa mulai. Apa sih yang bisa kita kerjakan? Karena pemerintah juga nggak bisa sendirian kan. Dia tahu problemnya banyak banget. Duit mereka ya sebagian ada ya, dia ada APBN. Tapi nggak mungkin dia kerjain sendiri. Nah, sekarang menurut saya banyak opportunity kampus-kampus ya kan, untuk bisa kerjasama dengan pemerintah, dengan mungkin industri ya kan. Organisasi-organisasi non pemerintah juga untuk menyelesaikan masalah masyarakat. Saya kira itu gitu. Jadi ada rasa kita harus membuka diri ya, kan menghilangkan ego kita, selfish kita tuh Mas. Ego kita tuh harus disingkirkan ya. Kita tuh bagian dari masyarakat gitu. Apa yang kok enggak sederas itu ya orang untuk bisa masuk dan melakukan hal itu ya. Ya kalau semuanya bergerak kan betul. Bangsa ini problemnya selesai gitu ya mungkin. Iya. Tidak selesai tapi setidaknya banyak hal lah yang diselesaikan ya, dengan baik. Minimal di bidang kita yang kita kuasai ya. Kita juga tidak berpretensi menguasai semua hal, menyelesaikan semua masalah kan. Tapi paling nggak di bidang kita gitu kita mau gitu. Apa sih Prof yang menjadi tantangan ya menurut saya sih ya? Bukan hambatan, tantangan lah, karena kalau tantangan kita tuh mungkin ya menurut saya nih Mas ya, bisa aja salah, beda-beda juga setiap orang. Kita itu harus membangun bahwa kita tuh berani bermimpi lah gitu ya. Nah, itu menurut saya deh. Jadi mimpinya apa ya, kita menjadi orang baik ya, diusahakan kita bermanfaat untuk orang lain gitu kan, apa. Nah, kita tanyakan lah pada diri kita. Tadi kembali, kalau kita riset, dapat dana riset, paper, kita ada publikasi, itu famous ya, itu kita sendiri gitu, terkenal gitu, wah kita gitu ya, jadi superstar gitu. Tapi kalau kita pikir, oh iya ya, kayaknya mimpi kita tuh harus, sudahkah kita bermanfaat untuk orang lain? Nah, ini menurut saya kalau itu ditanyakan terus gitu kan, saya yakin ya. Pertanyaannya Prof, empowering itu ya, dilahir dengan sendirinya, atau dilatih, atau dipaksa abis itu terlatih dan akhirnya melakukan itu. Gimana menurut pandangan Prof Tirta nih? Ini ujian semangat empowering kan gitu ya. Empowering society itu kan menjadi sesuatu hal yang luar biasa, saya pikir kan gitu loh. Dan nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Betul. Gimana? Nggak, ini mungkin simpel ya, beyond mungkin theoreticalnya soal empowerment itu ya, mungkin kan ada orang yang mengkaji itu dengan kuat atau dengan secara akademik gitu ya. Kalau saya melihat
itu ada apa ya, kemauan dari kedua belah pihak ya. Artinya kita sendiri juga mau turun, artinya bersama-sama mengembangkan masyarakat. Masyarakat yang mau maju itu juga bersama-sama. Nggak ada gunanya ya. Misalnya yang di sini dalam tanda kutip, mohon maaf nih, sombong kayak udah susah gitu, banyak masalah, nggak mau ditolong juga gitu, ditolong apa ribut dan lain sebagainya. Nah ini mereka juga harus membuka diri. Gitu. Nah kita juga sebaiknya juga begitu. Nah, kita berikanlah sesuatu ke masyarakat. Iya, artinya ya kalau udah lahir dia punya semangat empowering lebih mudah ya. Tapi yang memang belum terbuka, tentunya ini menjadi satu semangat bersama ya, untuk kita bisa yang melakukan yang namanya empowering society. Betul. Saya lihat sosok Prof ini lahir memang sudah empowering dalam jiwanya gitu ya. Berbagi di konten itu tidak semua orang loh Prof mau. Tidak semua orang punya waktu, bahkan mengorbankan waktu dalam tanda kutip untuk bisa membuat sesuatu yang bisa dinikmati atau dirasakan manfaatnya orang banyak. Dan itu kan nggak mudah ya, gitu ya. Di satu sisi juga hari ini Prof mau bercerita juga part of dari empowering gitu kan, untuk bisa berbagi dengan kita sendiri sih. Ini memang benar ya, empowering itu lahir dari sosok Prof Tirta sejak baik. Mungkin setiap orang punya karakter tersendiri ya. Mungkin itu ya. Tadi mungkin disiplin ilmu itu juga mempengaruhi ya. Mungkin apakah itu komunikasi, saya di hubungan internasional, mungkin juga banyak ngomong, banyak negosiasi, banyak ketemu orang gitu juga. Itu kan kita harus pintar-pintarnya diskusi juga gitu ya. Nah itu menurut saya juga berpengaruh. Dan juga kegiatan-kegiatan waktu mahasiswa ya, waktu siswa ya ikut senat gitu ya dulu ya, BEM kalau sekarang itu kira-kira UKM itu hubungan sosial saya banyak sekali gitu. Jadi ya inherent sebenarnya ya, udah inherent sehari-hari. Nah dengan adanya teknologi, dengan adanya YouTube ini kayaknya jadi ketemu gitu ya. Yang dulu juga suka ngomong gitu, medianya apa? Dulu ingat ya, mungkin zaman-zaman muda dulu, SMA deh. Pengennya kita bisa siaran di radio ya dulu kan ini kan. Banyak banget tuh anak SMA tuh kirim-kirim pesan gitu kan. Terus ada yang kita diundang, ngisi dari SMA ini. Silahkan Anda datang. Diajak ngobrol gini kan, siaran rasanya keren gitu ya. Itu barang yang mahal banget, mewah kan. Bener. Nah sekarang itu gengsi ada, iya bergengsi kita kan. Kita kasih tahu ke teman-teman semuanya gitu kan. Bahkan kadang-kadang direkam, rekamannya mana kita sebar-sebar. Nah kalau sekarang ini menurut saya hampir nggak ada alasan lagi. Ya kan kita tergantung kita maunya seperti apa ya kan. Alat-alat mudah, murah ya kan. Ya paling nggak sudah terjangkau lah ya dibandingkan dulu. Betul. Internet juga tersedia. Tinggal kita mau apa enggak. Itu aja. Mau apa enggak memang ya. Bisa banyak, orang pintar banyak, mau itu sedikit orang. Oke. Ya itu ya makanya saya terlihat dan saya juga melihat bahwa pemikiran-pemikiran Prof ini juga ada sesuatu yang mungkin juga ini menjadi sesuatu pemikiran juga memberikan dampak. Ya mungkin selaras dengan kita mau atau BINUS sendiri kan punya arah untuk menuju BINUS 2035. Betul. Tentunya nggak bicara hanya tentang 2035 tapi ya dengan semangat empoweringnya itu supaya at least setidaknya dampak itu terasa ya, terutama untuk negara kita ini ya. Nah, saya ada satu tertarik yang mungkin Prof bisa ceritakan gitu ya. Ngobrol-ngobrol dengan teman-teman, lagi pengembangan apa nih gitu di riset dan di BINUS kaitannya dengan riset dan juga hal-hal yang mungkin kaitannya dengan intellectual property segala macam. Ada satu kata yang menarik, pengembangan BINUS Science Technology Park. Wah, ini udah dengar juga ya? Halnya saya kebayangnya apa seperti halnya museum science atau seperti apa, atau hanya seperti halnya park-park yang lainnya gitu sebagai tempat hiburan dan lain sebagainya gitu. Karena nggak kebayang antara riset, park, science and teknologi ketika dikolaborasikan menjadi sesuatu yang luar biasa. Ini hari ini saya udah nggak sabar kemarin nanya ke Prof Tirta gimana dengan ini menarik ya. Ini jadi menandai bahwa BINUS itu untuk area research-nya itu udah ke milestone berikutnya. Ini bagian dari vision 2035 BINUS Tahun ini itu adalah kita matangkan konsepnya, nanti disetujui oleh Pak Rektor, pimpinan yayasan juga. Kita nanti akan launching juga BINUS Science and Technology Park. Jadi di sini memang pada dasarnya bagaimana ya mempertemukan keahlian-keahlian yang
universitas, di kampus ya, kita dosen-dosen gitu ya. Kemudian dengan kebutuhan di masyarakat, ya. Dan juga di sini ada industri. Nah, ini gimana yang nggak nyambung tadi? Kalau yang peneliti tuh ya jagoan penelitian, ya kan? Tapi dia nggak ngerti marketnya. Ini barang bagus, laku nggak di pasar gitu. Cuman bisa bilang gini, Pak Haris, ini bagus tuh barangnya. Ini proven secara scientific gitu. Tapi orang pasar bilang, Prof, itu bagus, tapi nggak laku, gitu. Salah satunya ya. Atau itu nggak bermanfaat buat masyarakat. Nah, sedangkan di sisi lain di sini banyak banget ya masyarakat butuh sesuatu, industri butuh sesuatu. Ya contoh pandemi kemarin ya kan, contoh. Nah, itu gimana? Nah, ini yang di sini ngomong ke sini, gitu kan. Nah, kita perlu jembatan. Nah, jembatan itulah Binus Science and Technopark itu menjembatani antara di sini katakanlah supply-nya, di sini demand-nya ketemu. Tapi nggak bisa kalau nggak diinkubasi. Makanya ini harus kerja bareng-bareng, kerja di area global employability and entrepreneurship ya, di bagian legal, di bagian innovation gitu. Jadi bukan seperti halnya contoh museum gitu ya, display produk teknologi apa gitu. Ini jadi nggak hanya sekedar display, tapi justru ekosistemnya itu dibangun. Betul. Ya. Nah itu kata kuncinya betul. Satu ekosistem research ya, dan hilirisasi ya, komersialisasi. Jadi kita bikinnya adalah ini yang mungkin juga salah satu nih mungkin agak dikit sedikit teaser sedikit lah ya. Kita bikinnya digital. Kita udah muter-muter. Kita udah muter-muter ke beberapa kampus yang ada di Indonesia ya. Nah itu kita lihat semua itu punya pola masing-masing. Nah kita ingin beda gitu. Yang saya lihat belum ada yang punya pola digital gitu. Jadi nanti Digital Binus Science Technology Park. Nah tentu nanti akan bicara tentu Pak Rektor ya kan, yang lebih dalam lagi. Kekuatannya dalam tadi ya ekosistem yang digitalnya, gitu, betul. Jadi ada showcase-nya, tadi betul Pak Haris, betul. Ada showcase-nya, ya kan. Tapi juga nanti yang mau masuk situ harus keluar dulu, harus kita approve dulu kan, gitu kan. Nah jangan main curi-curi aja nanti, gitu kira-kira. Iya menarik. Ini satu konsep. Saya pikir tadi ya singkat, padat, jelas gitu ya. Tadi saya mau nanya juga diferensiasinya apa dengan dengan tempat lain gitu ya. Dalam hal tadi udah terjawab dengan kolaborasi ekosistem itu menjadi satu kekuatan. Ya jangan sampai juga nanti ngeliat ya saya pikir juga di Indonesia banyak lah ya ahli-ahli yang jago-jago bikin teknologi segala macam. Banyak. Tapi kalau tidak ada satu ekosistem atau kolaborasi dari hulu ke hilirnya nggak nyambung hanya sekedar tadi kan. Betul. Tapi akhirnya jadi waste aja gitu kan, hanya tidak terutilisasi dengan baik lah ya kita kan. Dan itu juga bermanfaat buat dosennya loh. Ya kan selama ini misalnya tadi ya kita bicara pinter doang gitu dokter, ya digaji oleh Binus dan pemerintah kita dapat sertifikasi ya, dapat tunjangan gitu ya. Tetapi kan harus ada cuan tambahan. Nah ini kalau udah dapat ada cuan tambahan kayaknya makin semangat tuh dosen. Menarik karena kan sekarang zamannya udah seperti itu ya. Iya betul. Nggak hanya one way ya, tapi juga two way, bahkan multi ya. Supaya semua bisa saling sinergi, bisa saling menguntungkan gitu ya, satu sama lain gitu ya. Dan akhirnya ya itulah yang akhirnya bisa membentuk sebuah ekosistem yang baik ya, terutama hal itu. Nah itu saya pikir kita butuh supportnya ya, Pak Haris ya. Harus kita semua mendukung dan karena itu perlu semua dunia tahu juga itu nanti ya, one day ya. Betul. Itu menjadi menarik. Oke. Udah ngomong dengan pemerintah. Belum. Ya nanti kita undang sosok-sosok yang bisa waktu launchingnya nanti Pak Haris ngatur lah. Betul, Prof. Ini luar biasa loh gagasan. Saya pikir menarik ya. Karena kita. Binus untuk next step juga butuh satu gagasan besar, untuk makin maju gitu kan. Nah itu penting. Kita nantikan ya. Bentar lagi loh kita akan melakukan hal itu. Ya bicara tentang bukan hanya sekedar bahwa kita atau Binus ingin menunjukkan, tetapi ini akan dikembalikan lagi ke masyarakat, begitu ya? Itu poinnya. Memberikan manfaat kepada masyarakat. Iya. Oke. Menarik, Prof. Menarik ya. Saya juga udah nggak tahan ini kayak udah nggak sabar gitu ya. Tapi butuh kolaborasi bareng-bareng ya. Ini Binus tahap berikutnya gitu ya. Kita tidak hanya mengembangkan kampus-kampus di mana-mana saja gitu ya. Tapi plusnya risetnya itu juga harus naik kelas. Itu menurut saya. Itu tantangan yang menurut saya itu tugas besar kita sekarang. Luar biasa, Prof. Ya saya pikir semua pasti mendukung lah ya. Baik. Kita di dalam masyarakat, pemerintah, bahkan dunia pun juga pasti membutuhkan hal ini. Kalau kita lihat ya sosok Prof sendiri kan tadi, ini memang suka sharing, suka
punya pemikiran yang luar biasa, bahkan mau berbagi gitu ya. Bahkan saya beberapa kali juga selalu ya melihat Prof di TV juga atau di media juga dengan tulisan-tulisannya gitu ya. Bahkan saya juga dengan topik-topik tertentu gitu ya. Ini kayaknya Prof Tirta cocok. Memang suka bicara di publik atau di depan atau memang apalagi dengan media gitu ya. Memang kalau lahir dari situ juga. Mungkin kalau Pak Mas Haris mungkin lebih paham dari sisi aspek komunikasinya ya, bahwa kalau media pasti juga membutuhkan media darlingnya gitu kan kira-kira. Tapi terlepas dari itu sebenarnya siapapun bisa menjadi media darlingnya. Yang penting kan kalau dosen ilmuwan itu punya kontennya sebenarnya sudah punya gitu kan. Nah tinggal memang kadang-kadang nih masalahnya itu ketika ngomong di publik itu menarik nggak? Kita nggak perlu ngomongin semuanya, kita omongkan yang kita tahu ya. Kadang-kadang mereka nggak butuh itu gitu. Nah, tapi kadang-kadang bagaimana yang sedikit yang menurut kita nih sedikit, tapi mereka melihat, oh itu keren loh, itu penting ya menurut mereka. Kan ada rating segala macam ya. Nah, itu yang kadang-kadang kita harus belajar. Nah, tetapi memang bukan berarti hanya ngomong soal komunikasinya ya, tapi memang substansi itu memang yang terpenting. Nggak penting juga ngomongin jago tapi isinya nggak ada kan gitu ya. Nah itu misalnya kan banyak program pintar, kita kan juga banyak, kita semua pintar luar biasa. Ketika ngomong depan media, even saya pun juga kalau misalnya ngomong depan media enggak lah, ini kan jagoan. Ngeblank gitu ya. Saya pikir juga banyak hal atau saya tanya juga beberapa orang lebih baik mundur. Tapi memang itu gimana ya, itu memang menurut saya itu perlu ya. Artinya kita perlu lah ya training atau ngobrol seperti ini walaupun mungkin tidak langsung live ya. Tapi bisa dengan tadi ada kita warming up dulu, ngobrol sedikit lebih cair. Mungkin habis itu kita tonton bareng-bareng ya, kita tanpa niat mungkin Mas Haris menggurui kita, tapi ini di sini bagusnya gini Prof, di bagian itu sebaiknya begitu. Saya kira perlu ya, karena teman-teman sebenarnya jago-jago loh, benar di BINUS banyak banget gitu. Prof, kebayang dong kita ada hampir 90 program atau program studi kan, ilmuwan semua di sini. Oh iya, tinggal digilir selesai tuh. Ngomong angkat isu-isu di dunia. Betul. Pemberitaan gitu, banyak isu ekonomi, finance, teknologi, lifestyle, gitu. Hampir semua isu ada program kita. Benar, bisa memberikan satu solution gitu ya. Nah ini gimana Prof mengajak teman-teman ya? Jangan takut atau kita nggak perlu takut lah ya. Aja, gitu. Atau perlu distimulasi. Saya pikir diundang seperti ini penting juga ya. Jadi kita kasih kesempatan. Kan gini, kadang-kadang tidak semua orang, mungkin salah satunya seperti saya yang mau bersusah-susah gitu ya, bikin channel YouTube gitu kan nggak semua orang loh, ya kan. Tetapi kan ada yang orang mungkin saya kalau diwawancara, kalau saya diajak ngomong, saya mau keluar semua. Nah kan ada gitu ya. Nah itu mungkin dari kita bisa ajak mereka ngobrol. Mungkin kalau sendiri kini ke aku, tambahin aja 2, ya ngobrol gitu mungkin ya. Satu hal lagi, kalau saya mau menangkap isu nih, terkadang kan kalau kaitannya dengan bagaimana supaya orang tuh menangkap tokohnya kita media misalnya gitu kan. Kalau urusan tentang hubungan internasional pasti Prof Tirta gitu kan. Kalau hubungan tentang komunikasi internasional gitu kan. Terakhir mungkin Jokowi lagi bernegosiasi segala macam, pasti orang hubungan internasional, beberapa media juga kayaknya Prof Tirta nih yang cocok gitu. Ini gimana Prof pengalaman Prof gitu ya, yang mungkin juga saya sebenarnya juga justru saya tahunya bahwa Prof sudah bermain di di luar dalam arti sudah berkomunikasi dengan teman-teman media di sana. Nah, bukan di-trigger oleh kita gitu kan. Nah, kita hanya memanfaatkan apa yang sudah terjadi, tinggal nanti ketika nanti ada hal-hal apapun kaitannya dengan profesionalisme dari Prof, ya kita akan arahkan. Nah, yang lain gimana misalnya? Nah, kalau saya melihatnya gini, kita jadi orang yang bisa mengisi kekosongan ya. Jadi maksud saya sesuai dengan keahlian kita. Kalau misalnya TV itu ada isu hubungan internasional, dia cari biasanya diplomat. Pasti dia ke Kemlu kan, suara pemerintah gitu kan. Nah sekarang suara akademisi mana? Nah dia cari itu. Nah kita main di situ aja, ya kan. Nah kita nggak berpretensi dong, memang kita akademisi ya. Kita nggak berpretensi jadi diplomat, kita nggak berpretensi jadi pengusaha gitu. Nah itu sebenarnya salah satu yang kita memapankan dulu gitu, apa yang mungkin level kita atau positioning kita ya. Kali orang kalau nyari akademisi HI pasti ke Prof Tirta di BINUS gitu. Nah itu salah satunya. Kalau teman-teman bisa seperti itu, saya yakin oke gitu ya.
Bisa mulainya. Bisa. Harus bisa Iya, ya. harus bisa Ya, tuh. kita bikin kursus singkat lah sama-sama Iya, dengan Mas boleh, Haris. boleh. Memang saya ada wacana juga. Ya. Ya nggak hanya sekedar kita eksekusi, kita jalan-jalan bareng, ngobrol bareng supaya keren. lebih dekat dengan Betul. teman-teman ya. Karena bukan apa-apa, memang kita punya banyak ilmuwan yang saya pikir ini menjadi solusi buat masyarakat Ya, dan melalui betul, media ya betul. kita harapkan kita bisa berkolaborasi. Dan untuk bisa jadi menyampaikan gini itu loh. ya. Kata ini kan BINUS terkenalnya kan memang IT ya. Soalnya teman-teman yang lain tuh banyak banget gitu. Ya. Mungkin yang kebetulan bisa berkembang, mungkin muncul seperti saya atau seperti teman-teman yang lain itu ada, tapi kan mutiara masih banyak, ya kan? Yang harus Itu. diangkat gitu. Iya, pokoknya ayo ya kalau mau berlatih dulu bolehlah bikin channel gitu ya. Ya, Mudah-mudahan boleh. bisa Sama-sama. terlatih segala macam, Betul. Kita gitu ya. berkembang sama-sama lah. Kita berkembang sama-sama gitu. Betul. Ya. Menarik Prof, sebenarnya ngobrol sama Prof tuh ya. Iya. Beberapa kali saya senang sekali banyak Sama-sama hal saya juga senang. yang juga bisa mendapatkan satu inspirasi gitu ya. Prof, ke depan mau apa nih? Ya terus memajukan BINUS. Secara individu keahlian Prof atau keilmuan Prof Ya. ya. Bagaimana? Nih, yang apa namanya? Kadang orang ya ketika jadi akademisi, wah saya jadi profesor gitu. Udah jadi profesor, bingung ini mau jadi apa gitu. Nah gitu kan. Udah mentok ya. Udah mentok kan kalau jenjang jabatannya udah mentok gitu. Iya. Nah, tetapi justru di situ tadi saya bilang untuk menyampaikan gimana kontribusi kepada masyarakat. Ya, kalau di dunia keilmuan kan pasti harus ya. Iya. Publikasi dan lain sebagainya itu tetap harus. Iya. Nah, seberapa kita menakar nih mau berkontribusi pada masyarakat, Iya, ya kan? Kalau mau lewat kampus saja juga boleh, ya kan? Berbagi seperti ini, ya kan? Saya membayangkan ya, kalau misalnya ada orang yang mau belajar hubungan internasional gitu ya, ada paket-paket dari Grid Nusa gitu ya, atau dari BINUS sendiri yang diberikan oleh dosen-dosen kayak saya, itu kan hal yang bagus kan, sehingga apa namanya? Sebagai tambahan masuk ke BINUS, kuliah di BINUS, nah, tapi bisa juga dapat konten-konten dari BINUS. Gitu. Kalau di publik ya kan kita lihat ya, misalnya bagaimana publik membutuhkan kita, ya kan? Publik membutuhkan kita itu tidak harus duduk di jabatan publik, ya kan? Tetapi bagaimana memberikan advice, ya kan? Ketika dibutuhkan sebagai tenaga ahli itu bisa gitu kan? Gitu. Oke, jadi Prof sendiri mau ngapain? Saya balikin lagi. Ayo, Prof ada mimpi apa, Prof? Saya mau begini gitu. Iya dong, Prof sendiri gimana? Gini, kita berkembang ya ketika saya tuh tagline saya kan kita punya mimpi ya kan. Kita kalau bisa jadi inspirasi. Yang ketiga emang berkontribusi bagi negeri ya. Tapi kontribusi bagi negeri itu kan bisa lewat manapun. Kalau ya negeri ini memanggil, gitu kan. Ini kan harus berdiri di atas kepentingan pribadi, golongan maupun institusi kan. Nah itu, gitu. Tapi tentu kita lihat bagaimana ya. Ini kalau ngobrol sama ahli HI, sama nyampur ahli komunikasi gitu, sangat luar biasa gitu. Sampai kita bingung sendiri. Ini oke lah. Yang penting bagaimana memberikan kontribusi buat bangsa. Ya, ini, itulah. Negara memanggil kita siap. Gitu dong. Prof, thank you banget. Sama-sama. Sangat inspiratif. Ya hal-hal yang saya pikir nggak terlalu berat, tapi juga applicable lah. Itu kan paling penting kan. Supaya kita juga pendengar atau yang melihat dari YouTube ini juga bisa mendapatkan cerita-cerita dari Prof gitu ya. Yang semoga harusnya bisa setidaknya memberikan satu inspirasi ya, walaupun juga nanti dilihat dari kondisinya masing-masing seperti apa dan lain sebagainya. Ya, tentu. Thank you, Prof. Sama-sama, Mas Haris. Saya juga senang kesempatan diundang. Science and Technology Part. Oke, siap. Untuk ngobrol berikutnya. Baik, tentu. Oke, thank you. Let's close this. Thank you.